Bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan, Ustaz? Apakah ketika takbir kita juga mengangkat tangan, bersedekap, dan seterusnya? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sholat di atas kendaraan, barakallahu fikum, kalau terpaksa, saya katakan kalau terpaksa, karena Rasulullah SAW kalau mengerjakan sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Beliau pernah sholat di atas kendaraan, tapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Sehingga, kalau bisa turun dari kendaraannya, untuk sholat wajib, turunlah. Misalnya di rest area atau di masjid, kemudian sholat di sana dijamak dan dikosor. Allah mudahkan bagi musafir untuk mengkosornya yang 4 menjadi 2, dan kemudian untuk menjamaknya duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Itu adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terpaksa kita harus sholat di atas kendaraan, kendaraannya tidak bisa dihentikan, misalnya kereta api atau pesawat atau kendaraan umum, walaupun mobil yang seharusnya bisa dihentikan, tetapi karena itu kendaraan umum, kamu tidak berkuasa di sana. Sedangkan waktunya nggak bisa ditunda, seperti sholat fajar, maka terpaksa saat itu kita harus sholat di atas kendaraan. Di antara yang diajarkan, yang dicontohkan sholat di atas kendaraan adalah kalau dia bisa berdiri, silahkan berdiri. Di pesawat atau di kereta api ada tempat musola, maka berdirilah. Mengarah ke kiblat pertama kali. Setelah itu, kalaupun arah kendaraannya berubah, tidak mengapa. Lanjutkan sholatnya sampai selesai. Baik, berarti kalau berdiri seperti biasa sholatnya. Kalau itu adalah kendaraan yang nggak bisa berdiri, seperti di atas mobil misalnya, atau di atas kereta yang tidak memiliki tempat musola, maka sholat dalam keadaan duduk. Jadikan sujud lebih rendah daripada ruku. Jadikan sujud lebih rendah daripada ruku. Artinya ketika ruku kamu turunkan sedikit, ketika sujud kamu turunkan lebih banyak. Mungkin sampai kepalamu menyentuh sandaran kursi di depannya. Baik. Bacaannya sama seperti biasa, takbirnya sama, mengangkat tangan, dan tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Ada juga pendapat para ulama yang menyatakan ketika takbiratul ihram, ke arah kiblat dulu. Kalau engkau tahu arah kiblat kemana, maka takbiratul ihram ke arah kiblat, selanjutnya engkau mengikuti atau mengarah ke mana kendaraan itu berjalan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang lain sama, bersedekap juga, tangan kanan di atas tangan kirinya. Ketika ruku, tangan di lututnya, turunkan sedikit kepalamu. Demikian pula ketika sujud, ila akhirnya. Wallahu ta'ala